Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, sedang sama siapa, sedang di mana, dan kapanpun itu, semoga kalian selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, jadi sebelum menyaksikan video aku ini, terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang telah menonton. Dan aku sangat mengingatkan kalian, sebelum menonton video ini kalian harus subscribe, like, and comment. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang sebuah informasi untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Tentang apa sih? Kita tunggu ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menyampaikan tentang sebuah pengetahuan yang teman-teman tuh belum tahu atau yang teman-teman mau lebih dalami lagi. Jadi di sini aku mau membahas tentang emosi. Apa sih emosi itu ya kan teman-teman? Pasti aku percaya bahwa teman-teman itu tahu emosi itu apa. Nah, dari kebanyakan orang menganggap bahwa emosi itu adalah perasaan kesal atau perasaan marah dari seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tapi pengertian emosi itu sendiri adalah sebuah impuls yang berasal dari sebuah rangsangan. Nah, rangsangan yang seperti apa dan rangsangan yang berasal dari mana? Teman-teman pasti belum tahu. Nah, rangsangan yang dimaksud itu adalah rangsangan yang berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Nah, contohnya nih ya teman-teman, rangsangan yang berasal dari dalam diri kita itu seperti mood kita. Misalkan kalau yang perempuan itu karena kalau datang bulan itu lebih sensitif seperti itu. Nah, kalau rangsangan yang berasal dari luar diri kita itu adalah contohnya itu seperti perilaku seseorang kepada diri kita yang membuat perubahan di dalam perasaan kita. Contoh, ketika teman-teman nih memiliki pasangan ya kan, contohnya pacar lah ya. Nah, pacar teman-teman itu pasti ada kata-katanya yang manis. Pasti teman-teman akan merasa senang. Nah, itulah termasuk emosi. Senang. Oke. Contoh yang kedua itu ketika ada orang lain yang menyakiti teman-teman, pasti teman-teman akan merasa kesal dan marah. Itu pun termasuk emosi. Jadi, emosi itu tidak selamanya marah dan tidak selamanya kesal, karena teman-teman perlu tahu, emosi itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, apa aja sih emosi itu ya kan? Pasti teman-teman bingung. Pasti teman-teman tuh, emang ada emosi apa lagi sih? Emang emosi itu terdiri dari berapa sih? Ya kan? Dari berapa jenis sih? Nah, jadi teman-teman, emosi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada emosi positif, dan yang kedua itu ada emosi negatif. Nah, seberapa penting sih emosi itu di dalam diri kita? Emosi itu menurut saya, dan saya melihat beberapa artikel di Google, itu emosi itu cukup penting untuk diri setiap manusia. Karena apa? Karena dengan emosilah seseorang bisa merespon perilaku orang lain. Karena kalau tidak ada emosi yang ada di dalam diri kita, itu kita tidak bisa dengan mudah dan dengan baik merespon orang lain. Gitu, teman-teman. Jadi nanti kita akan membahas tentang emosi positif dan emosi negatif. Nah, teman-teman. Nah, emosi itu kan tadi aku bilang ada yang namanya emosi positif dan emosi negatif, ya kan? Pasti teman-teman bingung apa yang termasuk emosi negatif dan apa yang termasuk emosi positif. Jadi gini teman-teman, emosi itu sebenarnya banyak macamnya ya. Nah, contoh emosi negatif seperti marah, kesal, sedih, dan lain-lain. Ada juga emosi positif teman-teman. Nah, emosi
emosi positif yang mungkin orang lain itu tahu, tapi orang lain itu tidak menyadari bahwa itu semua adalah termasuk ke dalam emosi positif. Contohnya itu seperti senang, perasaan cinta, perasaan damai, itu adalah termasuk ke dalam emosi. Jadi aku ingin menjelaskan bahwa emosi itu tidak selalu marah, tidak selalu kesal, itu tidak, atau tidak selalu negatif. Karena emosi itu ada yang namanya emosi positif, atau emosi yang membuat diri kita itu menjadi lebih senang, seperti itu teman-teman. Nah, contoh bagaimana sih ya caranya kita untuk menghindari diri kita ini dari emosi negatif gitu teman-teman. Yang pertama, aku ada tipsnya nih. Aku melansir dari artikel idntimes.com. Yang pertama itu ada yang namanya kita harus melatih diri kita untuk menenangkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan cara kita menenangkan diri kita, emosi negatif tidak dengan mudahnya masuk ke dalam perasaan kita. Karena apa? Ketika kita tenang, pikiran kita jernih, maka kita akan bahagia. Maka kita akan mendapatkan emosi-emosi positif yang akan kita alami. Nah, untuk yang kedua, ada yang namanya melatih diri kita agar selalu tetap berpikir yang positif. Karena dengan kita berpikir yang negatif terus-menerus, maka itulah yang akan menimbulkan emosi negatif itu di dalam diri kita gitu. Jadi kita harus berlatih berpikir positif ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga nih teman-teman, yang paling harus teman-teman ingat itu adalah kita harus menanamkan rasa sabar yang kalau bisa tuh tidak ada tandingannya gitu teman-teman. Karena ketika kita selalu bersabar dalam segala situasi, maka insya Allah kita akan selalu merasa tenang, merasa tentram, merasa damai. Maka itulah emosi-emosi positif akan menghampiri kita. Nah, untuk yang keempat teman-teman, ada apa lagi sih ya? Yang keempat itu kita harus bisa menerima keadaan dalam situasi apapun. Dengan cara bersyukur, itu kita sudah termasuk ke dalam menerima keadaan dalam situasi apapun gitu. Maka dengan kita bersyukur, kita akan senang. Mau makan apapun kita yang ada di rumah, kalau kita bersyukur, kita akan menikmatinya dengan senang hati, seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita harus bisa memikirkan ketika kita mengeluarkan kata-kata, ketika kita mengeluarkan emosi negatif kita harus memikirkan segala konsekuensi yang akan kita terima ke depannya. Seperti apa? Sukakah orang dengan perilaku kita? Senangkah orang dengan perilaku kita? Kita harus memikirkan itu semua teman-teman. Karena jangan sampai karena emosi kita yang tidak tertahankan, emosi negatif kita yang tidak tertahankan, kita bisa melukai setiap orang yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan loncengnya. Lalu teman-teman like dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.